Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa an'ama 'alaina bi ni'matis shiyam ramadan wa an'ama 'alaina bi ni'mati syahril Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa PKS TV Solo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayahnya sehingga tahun ini kita bisa berjumpa dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, yakni bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, menguatkan komitmen kita, menguatkan kecintaan kita dengan Al-Quranul Karim. Kita tahu bahwa Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Sidratul Muntaha ke langit bumi, langit dunia, itu pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Al-Qadr, dan malam Lailatul Qadar ada pada di bulan Ramadan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan yang Allah menurunkan pada bulan Ramadan ini Al-Quranul Karim sebagai petunjuk dan penjelasan atas petunjuk dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Ramadan, di Syahrul Quran ini, Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, menguatkan hati kita untuk senantiasa ingin berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Dan orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, maka dia adalah yang terbaik di antara kalian. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dua posisi ini hendaknya senantiasa ada pada diri kita. Sepanjang hidup kita, kalau kita tidak belajar Quran, ya kita mengajarkan Quran. Ketika kita sudah mampu mengajarkan Al-Quran, maka kita ajarkan Al-Quran. Kalau belum mampu, maka kita belajar Al-Quran. Ada 5 hal yang bisa kita lakukan dalam belajar ataupun mengajarkan Al-Quran. Yang pertama adalah membacanya. Karena kita tahu Al-Quran Karim adalah Quranan Arabian, berbahasa Arab. Al-Quran bukan terjemahannya, tapi yang berbahasa Arab. Sehingga kita yang orang Indonesia, orang Jawa ini, ya mau tidak mau, mestinya belajar untuk bisa membaca huruf-huruf Arab. Dan ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini dijadikan sangat mudah untuk dipelajari, untuk membaca maupun yang lainnya. Maka tidak aneh ketika ada anak kecil yang sudah belajar Al-Quran dan bisa membaca di usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Pun juga banyak juga yang baru belajar Al-Quran usia 60 tahun, bahkan 70 tahun, tapi mereka kemudian bisa membaca Al-Quran. Maka seringkali saya sampaikan, belajar membaca Al-Quran itu yang kita lakukan. Masalah bisa, kemudian fasih dan lain sebagainya, bagus bacaannya, tahsin tilawahnya, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita terus bersemangat untuk belajar. Yang kedua adalah dengan menghafal Al-Quranul Karim, menghafalkan Al-Quran. Al-Quran menjadi mukjizat bagi
Rasulullah SAW, di mana Al-Quran ini inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Penjagaan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Maka tidak hanya 1-2 orang yang hafal Al-Quranul Karim, wahyu Allah, kalamullah yang 30 juz, yang ribuan ayatnya. Tidak hanya 1-2, tapi bahkan jutaan orang dari generasi ke generasi semenjak zaman Rasulullah, para sahabat, sampai kita hari ini. Bahkan kita lihat di Hafidz Indonesia betapa anak-anak kecil bisa menghafal Al-Quran. Betapa kita lihat orang-orang yang cacat secara fisik, ya, ada yang buta, ada yang bahkan cacat otaknya, tetapi mereka bisa menghafal Al-Quran karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala balaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu bagi orang yang mampu mengambil peringatan, bagi orang yang mampu untuk mempelajarinya. Jadi Quran itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama dengan ketika membaca Al-Quran, posisi kita menjadi orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, yakni dengan menghafalkannya. Tentunya ya kita mulai dari yang sedikit begitu. Kita sholat harus hafal Al-Fatihah, tidak seterusnya tidak hafal Al-Quranul Karim atau Al-Fatihah ini. Yang ketiga, mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah kamu tidak mentadabburi Al-Quranul Karim? Ini penting juga kita memahami isi Al-Quran. Sekali lagi, karena Al-Quran berbahasa Arab, kita perlu belajar untuk memahami isi Al-Quran karena itu menjadi pedoman hidup kita. Nah, yang keempat, kita mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Tentunya belajar memahami Al-Quran tidak ada gunanya kalau kita tidak mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Rasulullah SAW memiliki akhlak yang mulia. Bahkan Allah SWT mengatakan innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang mulia. Dan ketika Bunda Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana sifat dan sikap Rasulullah, maka Bunda Aisyah mengatakan khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quranul Karim. Dan yang terakhir, yang kelima, dalam kita belajar dan mengajarkan Al-Quran, maka tugas kita adalah mendakwahkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengajak orang untuk mendekat dan berakrab ria dengan Al-Quran. Semoga kehidupan kita 24 jam, seminggu, sepekan, 7 hari, dan seterusnya sampai akhir hayat kita, posisi kita adalah orang yang belajar atau mengajarkan Al-Quran, sehingga kita menjadi orang yang terbaik. Dan bulan Ramadan ini semoga menjadi pemicu dan pemacu kita untuk berakrab ria dengan Al-Quranul Karim, mendekat dengan Al-Quranul Karim, sehingga kelak di yaumil akhir Al-Quran akan datang kepada kita memberi syafaat. Demikian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.